Bagaimana cara menghadapi market XAU USD ketika market XAU sedang sideways? Banyak banget trader yang pusing menghadapi market sideways di XAU USD. Dan di video kali ini saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita bisa trading ya di market XAU ketika harganya ini sedang sideways teman-teman. Dan saya juga akan berikan kenapa ya market XAU ini bisa sideways. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara trading ya dan memanfaatkan momentum ketika sideways ini, ya teman-teman bisa tonton video kita sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman dahulu bahwa kita memiliki komunitas di Telegram dan untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di sana teman-teman ada ebook gratis mengenai price action trading ya. Jadi untuk teman-teman yang masih kesusahan, yang masih bingung bagaimana cara trading menggunakan price action, teman-teman bisa baca ebook kita yang sudah saya berikan di komunitas. Ya, jadi linknya itu ada di deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke komunitas kita melalui link yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, ya kita juga punya rekomendasi broker yang sudah teregulasi 22 tahun teman-teman di Indonesia. Jadi ya, broker kita ini langsung diawasi oleh Bapepti teman-teman dan masalah keamanan dana dan juga privacy data teman-teman itu sudah dijamin langsung oleh regulator seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah masuk ke rekomendasi broker kita, teman-teman bisa sertakan nomor WhatsApp pada nomor telepon. Karena nanti admin kita akan chat teman-teman melalui WhatsApp dan teman-teman bisa dapatkan ya benefit-benefit menarik dari Bisa Trading. Ya, penasaran benefit seperti apa? Teman-teman bisa klik ya link rekomendasi broker kita yang juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, teman-teman ya, kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini. Bagaimana cara trading ya di XAU USD ketika market XAU itu sedang menghadapi sideways momentumnya. Oke, ya kita akan mulai dulu teman-teman dari pola marketnya dulu ya. Pola market XAU ini ada dua. Yang pertama itu adalah momentum, terus yang kedua itu adalah base. Jadi kalau teman-teman perhatikan market XAU itu dia kalau misalnya naik seperti ini ya, naiknya contoh ya kan rally bullish seperti ini. Nah, ada nanti masanya di mana marketnya itu bakalan sideways teman-teman. Ya, ini marketnya bakal buat order flow dan dia akan lanjut naik lagi. Rata-rata trader itu bingungnya itu di sini ya, bukan di sini. Nah, kalau di sini kan gampang ya teman-teman. Teman-teman tinggal manfaatkan aja breakout momentumnya. Tetapi yang buat kita bingung itu adalah sideways-nya ini teman-teman. Sama juga ketika teman-teman lihat marketnya sedang turun, dia akan membentuk base ya buat order flow dulu seperti ini baru marketnya break ke bawah ya. Nah, yang seperti inilah yang buat kita bingung di market teman-teman ya. Bagaimana cara kita bisa trading saat market XAU ini sideways teman-teman ya. Dan rata-rata sideways yang tercipta di XAU itu bisa lebih dari 1 hari teman-teman. Bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 4, 5 hari, seminggu dia bisa sideways ya. Alasannya apa? Ada alasan dibalik dari pergerakan market sideways ini teman-teman. Biasanya ini adalah keadaan di mana sentimen ya yang sedang terjadi itu sedang cooling down. Artinya kalau misal teman-teman lihat perang ya terjadi ya entah di Timur Tengah, entah di negara lain teman-teman, marketnya rally setelah itu sideways ya beberapa hari. Nah, ini biasanya market itu menunggu eskalasi dari perang selanjutnya. Ya, begitu juga ketika teman-teman lihat ya ekonomi di Amerika itu sedang membaik, XAU turun, US dollar menguat dan tiba-tiba sideways, ini juga seperti itu. Besar kemungkinan ya para investor menunggu data ekonomi selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini kita langsung berikan ya ke teman-teman contohnya di tanggal 23 April kemarin teman-teman ya. Ketika XAU mengalami bearish momentumnya. Ini adalah pergerakan momentumnya, teman-teman. Betul ya? Ini adalah pergerakan momentum bearish-nya nih, bagus banget, ya kan? Dan ini kita sudah call juga di komunitas. Jadi untuk kalian yang mau dapatkan ya informasi mengenai outlook market setiap hari, Zoom bareng saya juga, teman-teman ya. Setiap pagi kita bahas insight market dan edukasi, teman-teman bisa masuk ke komunitas. Seperti itu. Marketnya turun. Nah, setelah turun itu harganya langsung sideways, teman-teman. Nah, sideways seperti inilah yang rata-rata bikin trader bingung.
ya, yang buat trader itu berpikir bahwa, "Oh, ini harga ini mau kemana sih sebenarnya, dia mau naik lagi atau mau turun lagi?" Yang perlu teman-teman perhatikan adalah sentimennya dahulu, ya. Sentimen yang tercipta itu sangat jelas teman-teman, di mana eskalasi perang Timur Tengah itu tercipta, ya. Di sini kita bisa lihat perang antara Iran, ya, dan juga Israel serta sekutunya US itu masih berlangsung teman-teman. Dan Iran, ya, itu menutup Selat Hormuz yang membuat harga, ya, oil itu naik sangat signifikan teman-teman. Terus yang kedua membuat inflow pada DXY atau US Dollar Index seperti itu. Yang itu menciptakan ya momentum bearish di XAU USD. Nah, dari sentimennya aja sudah sangat jelas teman-teman ya. Sentimennya aja sudah sangat jelas. Di mana tensi ya perang itu sedang tinggi-tingginya ya, karena perang kali ini berfokus ke energi infrastruktur. Ya jadi yang nggak ngerti energi infrastruktur seperti apa, kalian bisa masuk ke komunitas. Dari komunitas kita jelaskan tuh energi infrastruktur itu seperti apa, kenapa harga oil itu naik ya ketika perang ini dan harga emas itu malah cenderung turun. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika marketnya turun dan mengalami rejection seperti ini teman-teman, di sini keluar berita mengenai rencana damai antara Iran dan US ya. Jadi marketnya itu kembali ke optimistik teman-teman ya. Jadi optimis lagi marketnya, makanya harganya naik dulu ke atas. Nah, ketika harganya sudah naik ke atas, di sini teman-teman ya di tanggal 23 April 2026 ya, pada hari Kamis tepatnya teman-teman, memasuki New York Session, kita mendapatkan informasi terbaru mengenai ya geopolitik yang sedang berlangsung. Di mana rencana damai antara Iran dengan US itu gagal. Dan ya US melakukan blokade ya di Selat Hormuz yang itu menciptakan dual blockade atau blokade ganda teman-teman dan memperkeruh ya suasana geopolitik. Nah, di sini kan teman-teman udah dapat informasinya ya. Teman-teman udah dapat informasinya, oh ini eskalasi di geopolitik ini sedang tinggi nih ya, berarti rencana damai itu gagal dan kemungkinan untuk XAU itu naik lagi itu kecil. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah menggambar area supportnya dulu ya. Ini adalah kebiasaan saya juga teman-teman. Saya akan menggambar area supportnya dulu di sini ya. Nah, di sini terus ya saya akan menggambar area resistance ya, sini satu dan di sini satu. Nah, saya punya dua area entry, sell di high teman-teman ya. Yang pertama itu saya entry di sini nanti ya, di sini. Terus kalau misalnya terkena stop loss ya dan harga naik lebih tinggi, maka saya bakalan entry di sini untuk sell. Kenapa entry sell? Karena ya dari sentimennya saja kita sudah tahu bahwa eskalasi ya di geopolitik itu sedang meningkat. Ya tensi perang ya di Timur Tengah itu belum mereda teman-teman. Ya jadi kecil kemungkinan untuk XHU itu bakalan bullish, seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu ketika marketnya sedang sideways ya, pergerakan-pergerakan seperti ini adalah hal yang wajar tercipta teman-teman, di mana marketnya turun, habis itu naik lagi ke atas. Ini karena sideways ya. Apa yang harus kita lakukan ketika marketnya ini sideways seperti ini? Apakah kita harus ya gunakan yang namanya break even? Jawaban dari saya itu tidak. Ya, ketika kalian lihat market ini sedang sideways dan kalian sudah entry sell, di sini kalian entry sell misalnya. Jangan buru-buru break even teman-teman. Kenapa? Karena pola market yang seperti ini bisa terjadi. Ya, kalian buru-buru break even, marketnya naik ke atas, kenakin break even kalian, habis itu marketnya jurang ke bawah. Nah, ujung-ujungnya apa? Nyesal. Seperti itu. Harusnya saya tahan bang, harusnya gini 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 gini. Ya, itu jawabannya. Ketika marketnya sedang sideways dan momentumnya itu belum kuat teman-teman dan tidak terjadi breakout, kalian jangan break even dulu. Kecuali ya kalian punya modal kecil. Ya udah kalau punya modal kecil targetkan aja TP-TP yang dekat gitu. Tapi kalau modal kalian besar, kalian tahu resikonya itu seperti apa, kalian udah punya trading plan kalian yang bagus, kalian bisa targetkan TP jauh dengan ya tidak menggunakan yang namanya break even point. Tetap ya gunakan yang namanya stop loss. Kalian gunain stop loss ya. Dan ketika breakout terjadi ya seperti ini. Nah, ini breakout terjadi ke bawah. Nah, ini baru kalian bisa gunakan yang namanya break even point seperti itu atau BEP. Ya ketika market turun kalian pasang BEP lagi, market turun kalian pasang BEP lagi kayak gitu. Ya dan teman-teman lihat ya, sideways itu adalah momentum untuk marketnya itu junam lagi ke bawah teman-teman. Ya makanya saya bilang ya ketika marketnya sideways yang perlu kalian lihat itu sebenarnya bukan pola marketnya tapi dari sentimennya. Pastikan dulu nih sentimennya ini berada pada bias kalian atau tidak. Oh ternyata berada pada bias kalian ya. Bias kalian contoh kayak di sini sell. Kalian tinggal fokus ke area resistance. Jangan buy di support. Walaupun buy di support ini bisa ngasih kalian profit seperti ini. Kayak gini teman-teman. Ya. Kayak gini.
Nah, terus seperti ini juga ya. Tapi ini kenaikannya bukan kenaikan yang cukup signifikan. Karena target kita itu adalah 1:3 sampai 1:5 risk to reward. Setuju ya? Nah, ini adalah contohnya teman-teman ya. Jadi ketika kalian mencoba buy, padahal kalian tahu sentimennya bawa harga turun, itu sama aja kayak kalian lawan arah dari trennya, ya. Sama aja counter trend. Padahal kita sama-sama tahu ya kalau kita mau trading di market dan mau profit consistent di market, kita harus follow the trend. Trend itu tidak hanya tercipta dari swing high dan swing low, tetapi juga tercipta dari sentimen yang terjadi saat itu. Cukup jelas ya teman-teman, sama juga kayak keadaan market seperti sekarang ya. Kalian tinggal lihat aja nanti apakah rencana damai antara Iran dan Israel serta US itu gagal. Kalau misalnya gagal tinggal entry sell ya, di sini ada area support. Tetap ditandai teman-teman area supportnya gunanya untuk apa? Gunanya nanti ketika marketnya breakout kalian bisa manfaatkan momentumnya lagi. Ya contoh lah kayak di sini ya kan. Ternyata Iran dan Israel gagal genjatan senjata, marketnya swipe dulu ke atas seperti ini, kalian bisa entry sell, marketnya turun breakout, retest entry sell lagi, target lebih rendah lagi, kayak gitu. Ya jadi kalian tahu nih pergerakan marketnya mau kayak mana nanti ya. Dan ini kalian sesuaikan dengan ya resiko trading kalian dan konfirmasi yang kalian gunakan setiap hari. Seperti itu. Itu adalah cara ya ketika market itu sedang sideways ya supaya kalian bisa dapatkan momentum-momentum yang besar. Karena teman-teman, XAU itu ketika dia sudah buat base seperti ini, nah pergerakan selanjutnya ini bakalan sangat-sangat kuat teman-teman ya. Dia bisa naik ke atas seperti ini atau dia nanti bisa junam ke bawah seperti ini. Ya tergantung dari sentimen marketnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau belajar ya cara trading menggunakan price action, mau dapetin ebook gratis, terus juga kalian mau zoom bareng saya di komunitas, kalian bisa masuk ke komunitas kita melalui link yang ada di deskripsi video ini. Lengkap dengan rekomendasi broker kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.